Welcome to Jurassic Park. Wahai kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Michael Ruben. Dan kali ini, mari kita netaskan film terkeren di dunia. Apalagi kalau bukan film Jurassic Park. Mari kita mulai dengan sinopsis dari film ini. Film ini menceritakan mengenai seorang jutawan bernama John Hammond yang mendirikan suatu taman yang sangat misterius. Ketika John Hammond telah selesai mendirikan taman tersebut, dia membutuhkan beberapa pendapat dari beberapa ahli. Pendapat dari beberapa ahli yang menyetujui mengenai pembukaan taman yang misterius ini. Nah, beberapa ahli itu adalah ada Dr. Grant. Karakternya adalah dia merupakan seorang paleontologis dan juga mempunyai karakter sangat membenci anak-anak. Yang kedua adalah Dr. Ellie Sattler. Dia adalah kekasih dari Dr. Grant dan juga merupakan seorang paleontologis. Yang ketiga ada karakter Dr. Ian Malcolm yang merupakan seorang ahli matematikawan. Yang keempat adalah Donald yang merupakan seorang ahli bisnis dan ekonomi. Pendapat dari beberapa ahli ini sangat dibutuhkan oleh John Hammond untuk semakin memberikan suatu validitas dan reliabilitas terhadap publik bahwa taman ini sangat aman dan sangat menyenangkan gitu loh, untuk menarik antusias dari publik terhadap taman Jurassic Park ini. Dan yang lebih kerennya lagi ya teman-teman ya, film Jurassic Park ini memenangi beberapa penghargaan dari segi visual dan dari segi audio. Serta film Jurassic Park juga termasuk film yang merubah kancah perfilman Hollywood. Sebagai film yang sangat spesial di hati Ruben sangat ingin menetaskan satu persatu apa sih sebenarnya yang membuat Jurassic Park ini sangat spesial. Mari kita netaskan satu persatu. Penetesan yang pertama mengenai teknik perfilman Jurassic Park. Yang pada awal film kita sudah dijelaskan oleh Dr. Grant bahwa spesies Velociraptor menyerang dengan menggunakan kecerdasannya. Nah, dari awal film saja kita sudah diberikan informasi yang sangat penting. Dan ternyata informasi ini sangat penting hingga di akhir film. Penetesan yang kedua yaitu mengenai karakter pada film Jurassic Park yang di luar ekspektasi kita. Misalkan saja nih, Dr. Ian Malcolm, seorang ahli matematika yang diundang ke Jurassic Park. Dari awal film kita sudah melihat bahwa Dr. Ian Malcolm tuh kesannya tuh ugal-ugalan gitu. Namun seiring dengan berjalannya cerita, kita bisa secara akal sehat kita bisa menerima bahwa Dr. Ian Malcolm merupakan salah satu tokoh yang paling bijaksana. Penetesan yang ketiga yaitu adanya perkembangan karakter dari film Jurassic Park ini. Misalkan saja Dr. Grant yang pada awal film dikisahkan bahwa Dr. Grant itu merupakan karakter yang sangat membenci anak-anak. Dan dia bahkan berbicara sendiri dengan lantang mengenai hal tersebut. Namun seiring dengan berjalannya cerita, ketika taman tersebut sudah mulai kacau, tindakan yang dilakukan oleh Dr. Grant berlainan dengan ucapan pada awal film. Tindakan Dr. Grant dari tengah film hingga akhir film sangatlah heroik, termasuk tindakannya terhadap anak-anak. Dan pastinya nih ya, film Jurassic Park menjadi film terkeren menurut Ruben dan sangat membekas di hati Ruben karena terdapat beberapa momen yang sangat memorable. Ada beberapa adegan yang sangat keren banget, fantastis banget ya adegan. Mari kita neteskan satu persatu. Penetesan yang pertama, adegan ketika para ahli-ahli yang tadi Dr. Grant dan kawan-kawan yang diundang oleh John Hammond pertama kali memasuki Jurassic Park. Pada adegan tersebut, sekelompok orang tersebut pertama kalinya melihat dinosaurus Brachiosaurus yang sedang memakan tumbuhan atau pohon. Dan momen itu memorable banget karena dari sekilas adegan itu ditambah dengan theme songnya, theme song Jurassic Park. Theme songnya itu membangun feel banget yang keren, kayak kesan itu kita lagi melihat sesuatu yang benar-benar mewah, yang benar-benar sangat luar biasa. Dan gue suka banget sama momen yang itu. Penetesan yang kedua yaitu suatu adegan di mana para ahli beserta John Hammond melakukan makan siang. Nah, pada adegan ini banyak banget pesan moralnya, yaitu berupa pertimbangan yang menurut gue sangat relate atau sangat berhubungan dengan zaman kita sekarang, yaitu pertimbangan mengenai ketika teknologi semakin lama semakin maju dan mungkin cloning dinosaurus tersebut sudah bisa dilaksanakan, apakah kita akan tetap melakukan cloning terhadap dinosaurus ini?
Penetesan yang ketiga, yaitu mengenai perfilm Jurassic Park ini. Jurassic Park itu dia tuh bisa memberikan hukuman terhadap yang salah dengan cara yang keren. Sebut aja mengenai Dr. Donald. Yang Donald ini dia merupakan ahli bisnis dan juga merupakan ahli ekonomi. Cuman bukan masalah profesinya itu sih. Masalahnya itu adalah ketika Donald ini dia merupakan karakter yang sangat rakus. Karakter yang benar-benar rakus, saking rakusnya dia hanya memikirkan duit tanpa pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, karena kesalahan karakter Donald ini, maka hukuman yang diberikan pada film ini adalah dimakan oleh T-Rex. Penetesan yang keempat, yaitu momen dimana ketika John Hammond menceritakan kepada Dr. Haley kenapa sih sebenarnya John Hammond membuat Jurassic Park. Yang pada saat itu ternyata tujuan John Hammond sebenarnya mulia, yaitu dia ingin membuat seseorang terkagum-kagum. Namun pada momen ini lagi-lagi terdapat pesan bijaksananya. Jangan sampai kita termakan terhadap ilusi yang sebenarnya tidak terlihat. Ilusi di mana kesannya John Hammond mampu mengontrol dinosaurus dan pamannya. Padahal kenyataannya adalah tidak dapat dikontrol. Nah ini nih, bagian terakhir mengenai adegan yang paling memorable buat gua. Yaitu ketika Dr. Malcolm, Dr. Sattler, dan juga pemburu naik sebuah mobil jeep dan dikejar oleh T-Rex. Yang pada saat itu Dr. Malcolm ngomongnya langsung gini, "Must go faster, must go faster." Oh iya, sebagai tambahan nih ya, salah satu alasan lainnya kenapa gue suka banget sama film Jurassic Park ini, karena Jurassic Park ini tuh berbeda dengan film monster lainnya. Seperti yang kalian mungkin sudah tahu, film monster lainnya tuh kesannya tuh cuman, "Oh my god, ada monster datang. Oh my god, kita harus lari." Gitu. Film Jurassic Park tuh tidak seperti itu. Film Jurassic Park selain dia ada adegan seperti itu, tapi film Jurassic Park juga menekankan karakter-karakternya, perkembangan karakternya, dan juga pesan-pesan moralnya tuh bisa diterima dengan akal sehat. Sekian video dari saya, wahai sahabat-sahabatku. Silakan kalian bisa like, subscribe, atau sharing video ini. Dan tolong tinggalkan di kolom komentar jika kalian mengetahui film yang sangat-sangat keren. Mari kita nuteskan film bareng-bareng, wahai sahabat-sahabatku.